Oke, step yang pertama tentunya kita mau menentukan pasti dong produk apa yang kita mau jual, ya kan? Nah, gimana caranya kita menentukan produk yang kita mau jual itu juga sebenarnya ada step by step-nya. Nah, di sini saya rangkumkan ya. Yang pertama itu adalah kita harus, yang pertama kali itu bukan produknya, kita mau jual apa bukan, tetapi kita tentukan dulu targetnya kita apa. Kita tentukan revenue per bulan kita tuh mau berapa. Jadi revenue itu maksudnya omset ya. Penjualan kita satu bulan itu mau berapa duit nih. Nah, kalau saya selalu menentukan di omsetnya 1M, itu targetnya saya. Jadi kalau bisnis itu bisa sampai 1M, ya duitnya lumayan lah, oke lah gitu kan. Jadi kita tentukan dulu apakah target kita itu 100 juta, 200 juta per bulan, 500 juta, 50 juta, ya jadi nggak ada yang salah. Nah, teman-teman bisa menentukan target teman-teman sendiri sesuai dengan keinginan sendiri-sendiri, tetapi tentunya harus yang realistis ya. Nah, kemudian barulah kita menentukan produk apa yang kita mau jual. Ya, nah ini nih tadi yang ada yang nanya ya, gimana caranya menentukan riset pasar ya, gimana caranya kita riset pasarnya itu. Nah, kita tentunya misalnya nih yang harus teman-teman ketahui adalah sebuah pasar ya, sebuah market yang diisi oleh penjual dan pembeli itu tuh ada batasnya. Pembeli sebuah produk itu nggak terlalu besar sebenarnya gitu loh. Ada batasnya. Tapi yang gede-gede banget. Tapi ada juga beberapa produk yang ternyata dia itu ada batasnya gitu loh. Terlihat besar, mungkin teman-teman kira, wih ini bagus ini segala macam. Padahal tidak sebesar itu juga gitu. Jadi kita tentu saja kita kalau misalnya sudah menentukan target, kita mau produk itu bisa mencapai target yang kita tadi sudah set ya. Kita produknya itu pasarnya harus cukup besar, pembelinya harus cukup banyak, peminatnya harus cukup banyak, dan orang yang membutuhkan juga harus banyak. Jadi itu dulu sebenarnya. Jadi bukan produknya dulu gitu, tetapi apakah ada kebutuhan, apakah ada keinginan dari pasar gitu. Nah, gimana caranya? Yang paling gampang gimana caranya kita riset pasar? Pasar itu besar apa enggak gitu kan? Misalnya kita ambil contoh, saya mau jualan kacamata misalnya, kacamata nih, ya. Ambil contoh seperti ini. Nah, tentu saya harus tahu yang jualan kacamata ini sekarang siapa nih pemain besarnya nih, kompetitor besar kita tuh siapa. Nah, misalnya kita carilah di Shopee ya, brand-brand kacamata apa gitu. Nah, saya kan bukan pedagang kacamata ya, jadi saya juga nggak tahu kompetitor besar atau pemain besar kacamata itu siapa. Nah, teman-teman misalnya kalau misalnya menentukan pengen menjual kacamata, ya tentu saja kita harus tahu lah, kita harus cari tahu siapa kompetitor besarnya, kemudian pemain besarnya siapa aja yang menguasai pasar siapa gitu dan segala macam. Nah, itu kalau misalnya kita sudah tahu ya, misalnya ada orang jual kacamata, nah cara kalian stocking tuh gimana sih? Cara kalian lihat penjualannya bagus apa enggak tuh gimana sih? Gampang banget sebenarnya. Kalian hitung aja jumlah rating di Shopee atau di Tokopedia, tokonya kompetitor. Nah, kalau misalnya, maksudnya rating ngerti ya, rating itu kan review, jadi kalau misalnya kita habis belanja, kita kan kasih review, bintang 5, bintang 3, bintang 1, terus ada tulisan komennya, ada fotonya, dan segala macam ya. Nah, itu kita tinggal gampang, tinggal kita hitung aja. Itu kan terbuka untuk umum, teman-teman bisa lihat semuanya, itu tidak ada yang saat ini online itu semua bisa kalian lihat, gitu, asal pinter-pinter nyari aja. Nah, itu juga ada tanggalnya di situ, sehingga teman-teman bisa lihat per hari, ya misalnya hari ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau misalnya kadang-kadang satu SKU, satu produk itu terdiri dari dua produk yang berbeda, bisa dibeli dalam satu produk SKU di Shopee misalnya atau di Tokopedia. Nah, itu teman-teman hitung dua gitu. Nah, itu kita kan dapat nih ya per hari dia tuh penjualannya kira-kira berapa. Ya, kalau misalnya kita lihat itu kan di Shopee kan dia ada tulisannya tuh, ada terjual berapa piece, ya, terjual berapa, dan juga ada jumlah ratingnya berapa. Biasanya itu jumlah rating itu adalah 50% dari total penjualannya. Jadi sehingga kita bolehlah kita ambil angka tersebut untuk menjadi patokan kita. Jadi kita hitung aja jumlah ratingnya, misalnya satu hari nambah 100. Wah, berarti kurang lebih satu hari bisa 200 piece nih, atau 200, ya pokoknya 200 piece kacamata misalnya, gitu kan, yang terjual. Nah, teman-teman bisa hitung 200 piece, satu bulan berapa misalnya. Ya adalah kan data ke belakang-belakang itu ada banyak banget, teman-teman bisa tinggal lihat aja tanggalnya berapa dan segala macam, tinggal dihitung, rajin-rajin aja mungkin teman-teman kalau punya waktu banyak bisa hitung sampai 1 bulan, per harinya ditulis berapa, nah kalian bisa lihat grafik naik turunnya kan gitu.
Itu hanyalah perkiraan aja ya, meskipun itu bukan angka real, tapi bagi saya itu cukup bisa menggambarkan.